Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang mau ceritain keseruan lanjutan dari cerita kemarin waktu kita ke Genting Highland. Chin Swee Caves Temple ini lokasinya ada di Genting Highland dan ini kita menggunakan cable car yang kita naikin dari Awana Skyway Station. Perjalanan menggunakan cable car ini lamanya kurang lebih sekitar 5 menit kita sampai di Chin Swee Station. Nah, untuk turun di sini itu bisa saat pergi atau saat pulangnya ya teman cerita. Ini kita turun di sini waktu saat pergi supaya nggak terlalu panas nih teman cerita. Sebenarnya cuaca di Genting Highland apalagi di Chin Swee Temple ini tuh cukup dingin menurut aku. Ini makanya kenapa Gaza pakai tangan panjang dan celana panjang. Apalagi pas kita datang kondisinya itu lagi mendung dan nggak panas terik gitu nih. Jadi berasa dingin ya. Kalau di Indonesia tuh di Genting tuh berasa kayak lagi di puncak deh teman cerita. Waktu kita turun di Chin Swee Station ini jangan lupa ini tiket untuk kalian naik lagi ke Genting Highland, jangan sampai hilang ya teman cerita. Pintu akses masuknya ini turun pakai eskalator dan selama perjalanan turun sampai ke bawah itu ada 8 eskalator yang kita naikin. Jadi lumayan panjang nih teman cerita. Chin Swee Caves Temple ini sebenarnya merupakan tempat ibadah, tapi lebih sering dikunjungi jadi tempat wisata nih teman cerita. Ini jadi kali pertamanya kita datang ke sini dan kita penasaran ada apa aja sih di Chin Swee Temple ini. Oh ya, selain naik cable car, Chin Swee Temple ini sebenarnya bisa diakses menggunakan kendaraan pribadi ya teman cerita, dengan jalan dan jalur yang berbeda. Dan ini ada petanya lumayan besar. Chin Swee Caves Temple ini berada di ketinggian 4.600 kaki. Luasnya kurang lebih 28 hektar dan mereka buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Sebenarnya jalannya ke situ, tapi ini Gaza penasaran karena ada tangga kecil. Dia mau tahu di atas itu ada apa. Nah, sebenarnya tangga-tangga kecil ini tuh ada banyak di sepanjang jalan di depan. Cuma ini aku naik di tangga pertama waktu di pintu masuknya nih teman cerita. Cuaca di sini dingin banget, enak, adem. Udah gitu kita menikmati samping kanan kirinya pemandangan yang cantik banget. Nah, itu papa posisinya ada di bawah. Ini nungguin kita di bawah. Ini kita lagi di atas mau lihat-lihat ada apa aja. Ini kayak batu yang diukir di dinding ini itu kayak ada sejarahnya nih, ada ceritanya teman cerita. Sejarah buat yang beragama Buddha. Di sepanjang dinding ini semua ada ceritanya. Jadi kalau teman cerita mau tahu detailnya bisa dibaca kalau kalian kesini ya. Ini aku nggak bacain satu-satu, aku skip, aku liatin gambarnya aja sih. Amazed aja gitu, bagus. Jadi pengalaman yang gak terlupakan kalau kalian lihat di sekitaran aku itu kabutnya tebel banget. Terus kita juga bisa lihat gunung, bisa lihat ke bawah beberapa gedung. Lihat deh kabut itu sampai di ujung apa itu ya namanya tuh. Gedungnya tuh kayak hampir ketutupan gitu. Nah, ini aku jalan di atas, di sepanjang jalanan ini tuh udaranya sejuk banget, bahkan lebih cenderung ke dingin nih teman cerita. Nah, jadi jalannya tuh ada yang dari bawah situ tuh yang akses mobil, ada juga kayak kita ini yang bisa jalan di atas. Salut banget ada orang tua, kakek nenek masih liburan jalan-jalan dan kuat jalannya loh teman cerita. Terus ini ada kayak patung-patung nih, aku nggak tahu sejarahnya atau ceritanya apa, cuma cantik aja kalau dilihat tuh, bagus deh teman cerita. Nggak cuma satu aja, ini kalau kita jalan terus tuh masih ada lagi beberapa patung yang kayak gini nih, yang adanya di apa sih sebutannya ini ya, bukit ya gitu, tapi bagus deh teman cerita. Jangan lupa ini foto di sini nih, spotnya bagus banget, bisa ngarahnya ke mana-mana sambil kelihatan kabut-kabutnya dikit. Nanti kita akan turun ke bawah, tapi ini kita mau muterin dulu area atasnya sampai di ujung mana, nanti kita akan tembus juga ke bawah situ nih teman cerita. Di sisi sebelah sini ada patung yang lumayan besar tuh penampakannya. Ini kita masih ngikutin jalan aja. Setelah lihat patung tadi yang besar, ini kita terus liatin ada kayak mural di tembok gitu, cantik aja warna-warni.
Terus ada lagi jalan ke atas tangga situ. Ini kalau misalnya kita mau naik juga bisa sih, tapi aku sama Gaza nggak naik. Ini kita lihat dari samping aja. Dan kita mau naiknya dari sisi tangga yang ini nih teman cerita. Kita mau cari yang aman-aman aja, soalnya sebenarnya agak takut sih kalau mau naik ke situ tuh kayak takut agak licin gitu. Nah kalau ini kan aman nih teman cerita. Foto-foto di sini juga cantik. Ini dibangunnya tuh bener-bener di atas perbukitan gitu nih. Selesai lihat yang bagian atas ini, kita lanjut jalan lagi, turun lagi. Nah, jadi ini tuh sebenarnya harusnya alurnya dari bawah, namanya Journey to Enlightenment. Cuma karena kita udah dari atas jadi nanggung kalau bolak-balik. Jadi ini tuh ceritanya perjalanan dari neraka menuju surga. Jadi beberapa jenis peradilan-peradilan yang ada di neraka jadi sesuai dengan perbuatan kita gitu nih teman cerita. Jadi jalur ini itu membuat kita introspeksi diri, kira-kira perbuatan apa atau dosa apa yang udah kita buat. Nah serem banget gitu nih teman cerita. Jadi ini gambarannya ceritanya, tapi kan kita nggak tahu ya di neraka nanti tuh kayak apa bentukannya. Ternyata ini tuh perjalanannya lumayan panjang dan kita bisa lihat banyak banget jenis penghakiman yang ada atas dosa-dosa kita ceritanya. Kalau Gaza sih udah mulai paham karena ini cuma patung atau gambaran aja. Nah sedangkan Geza itu waktu lihat ini tuh agak-agak takut nih teman cerita. Dari jalanan yang kita turunin, di sebelah kiri kita udah mulai kelihatan ada patung besar. Nanti kita akan lihat dari bawah, ini dari samping penampakannya udah besar banget. Jadi pengalaman yang seru buat Gaza karena pertama kalinya datang ke sini dan dia excited banget. Udaranya tuh sejuk banget, jadi benar-benar nggak ngerasa capek. Udah gitu kalau buat anak kecil kan memang menarik ya, ada patung-patung, ada seolah-olah bercerita patungnya. Bukannya nakut-nakutin, tapi mengingatkan kita nih apapun agamanya, intinya bahwa di neraka itu akan ada pembalasan atas perbuatan-perbuatan kita selama kita di dunia. Kalau kita berbuat dosa nih teman cerita, harapannya dari kita semua sebenarnya kan gak ada ya yang mau masuk neraka gitu, tapi ya ini di sini itu dikasih gambaran-gambaran yang memang kurang lebih kayak gini nih seremnya nanti supaya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk di dunia. Seru sih teman cerita kalau datang ke sini kelilingin deh. Jadi ada ceritanya yang bikin kita bertanya-tanya, wah ini lagi ngapain ya? Seru. Kalaupun bawa anak-anak ke sini juga mereka nggak akan bosan kok. Ini contohnya Gaza happy aja ngeliatin patung-patung tadi selama perjalanan. Nah itu ada di bawah situ, nanti kita mau ke situ juga, di situ juga ada Starbucks tuh. Nah ini kita mau ke area bawah situ yang ada kuilnya. Kita mau masukin, kita mau lihat ada apa aja di kuil-kuil itu. Ya kalau ditanya ada apa aja sih di kuil itu ya tempat berdoa nih teman cerita. Cuman karena kita kan ceritanya wisatawan nih udah nyampe di sini, masa kita nggak lihat-lihat sih seberapa detail isinya Chinsui Temple. Ternyata perjalanan patung-patung ini tuh panjang teman cerita, jadi lumayan banget, banyak banget. Dan katanya progres yang ada di sini tuh udah sekitar kan dibangun tahun 1994. Jadi berapa puluh tahun tuh ya ini udah dibangun. Dan ini berprogres makin sini tuh katanya makin bagus nih teman cerita. Oh ya, di sini juga ada kayak lempar koin keberuntungan. Nah, itu Gaza sama Geza lagi iseng-iseng coba-coba aja. Nah, ini dia yang tadi aku bilang, jalurnya harusnya Journey to Enlightenment itu lewat sini. Cuma tadi kita dari arah sebaliknya. Kita mau lihat patung yang ini, ada beberapa orang yang lagi berdoa, ada juga yang cuma sekedar foto-foto. Pastikan kalau kalian foto-foto nggak ganggu yang lagi ibadah ya. Nah ini ada beberapa patung juga nih teman cerita sepanjang jalan di bawah yang kita naikin tadi di atas tuh yang kita jalanin. Ada banyak juga nih ternyata teman cerita, cuman aku gak bacain satu-satu ini patung-patung apa aja. Tapi Gaza saking happy-nya satu-satu patungnya dia liatin dari ujung sampai ujung nih teman cerita. Oh ya, kalau kalian di sini mau foto-foto kayak gitu bisa banget juga. Di sini ada tempat penyewaannya. Nah, ini mulai udah agak panas, tapi tuh nggak terik banget gitu loh, karena tuh masih ada kabut-kabut di deket gunung. Pas sampai di bawah sini aku baru berasa kalau ini ternyata luas banget dan jalannya lumayan nih teman cerita.
Di sisi sebelah kiri ada lagi patung yang bisa kita dudukin kayak gini sambil foto-foto bareng juga nih. Aku sempat foto bareng dan hasilnya ternyata lucu juga loh teman cerita. Masya Allah banget, walaupun tadi sempat agak panas tapi kabutnya tetap masih banyak. Adem, anginnya juga sejuk banget. Oh ya, ini tuh ada kayak lonceng, apa ya? Ya lonceng, pokoknya kalau kita mau bunyiin tuh kita bayar tapinya. Tapi aku nggak tahu sih maksudnya ini tuh untuk apa, karena aku nggak nanya juga nih teman cerita. Aku penasaran sama bangunan yang ada di situ, katanya itu kuil. Nah kalau mau naik ke pagodanya itu yang ada 9 lantai, katanya dari situ bisa lihat pemandangan Genting Highland 360 derajat. Tapi aku masuk ke area Gotong Hall dulu nih. Nah di sini katanya ada kuilnya. Aku penasaran juga, pengen tahu ada apa aja sih di dalam kuilnya, seperti apa sih tempat ibadahnya. Setelah sebelumnya kita ke Batu Caves dan kita lihat tempat ibadahnya umat Hindu, kali ini aku mau ke kuil yang ada di Chin Sui ini dan mau lihat tempat ibadahnya mereka. Insya Allah kita nggak mengganggu mereka ya teman cerita, kita cuma mau lihat aja. Nah ini masuk lift, jadi liftnya itu lantainya ada di 13S. Kita posisinya nih sekarang ada di 13S. Nah di Chin Sui Hall-nya itu ada di lantai 7C. Jadi kita mau ke lantai 7-nya nih teman cerita. Di lantai 12L itu ada vegetarian restoran, ada souvenir shop, tapi kita nggak ke situ. Kita mau lihat kuilnya dulu aja di level 7 sih. Keluar dari lift sudah terlihat penampakannya. Ini papa berhenti sempat nahan liftnya karena tadi ada yang bawa kursi roda. Ini berarti kursi roda friendly nih teman cerita. Kalau mau bawa kursi roda masih aman untuk jalan-jalan di sini. Nah ini dia, Gaza sempat bengong dulu penampakan waktu kita masuk ke area kuilnya. Dia bingung sebenarnya, ini tuh apa ya bunda, sempat bertanya-tanya, ini bagus banget ya bunda. Iya, kita harus menghormati, ini adalah tempat ibadahnya mereka. Jadi kalau wisatawan mau datang, ini kebetulan kan aku berhijab, sempat diliatin juga sih, tapi ya nggak apa-apa karena banyak juga yang jalan-jalan di sini yang nggak ganggu tapi ya saat mereka beribadah. Jadi kita cuma lihat sekitarannya aja. Nah mereka beribadah biasanya dengan membakar dupa kayak gitu ya teman cerita, atau membakar uang kertas. Apa sebutannya tuh kimchua atau apa ya, maaf kalau aku salah, itu sempat dikasih tahu sih. Pemandangannya cantik banget dari atas kuil ini, dan juga yang aku suka itu ornamen-ornamennya, arsitekturnya. Aku nggak paham-paham banget sebenarnya, tapi cantik banget ya teman cerita. Sini kalau mau membakar dupa atau ya berdoa itu bayar 10 ringgit teman cerita. Kalau di tempat lain kan katanya biasanya sukarela. Kalau di sini memang sudah dipatok sebesar 10 ringgit Malaysia. Oh iya, kalau kalian ke kuil ini kalau sedang berhalangan atau haid nggak bisa ya. Di belakang area kuilnya ini terdapat kolam kura-kura. Jadi di sini tuh ada banyak banget kura-kura, mulai dari yang baby, yang kecil-kecil sampai yang agak besar-besar. Dan di samping area kolam kura-kura ini ada kolam ikannya juga nih teman cerita. Ini adalah kuil di lantai paling bawah alias dige. Ini kecil, nggak besar, sepi, nggak begitu rame. Cuma ada beberapa patung dewa dengan postur badan yang besar. Aku nggak tahu apa aja macamnya. Tapi jadi pengalaman yang seru pertama kali datang ke kuil di sini. Kita juga nggak naik ke pagoda itu, kita cuma lihat aja. Ini juga ada beberapa tempat doa. Kita di sini ngabisin waktu kurang lebih 1,5 jam dan kita udah mau balik lagi naik kabel car. Jadi sekian cerita kita dari Chin Sui Caves Temple hari ini. Semoga cerita kita bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.